الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. وقال الله تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan makhluk yang paling mulia dan paling beruntung. Jadi malaikat yang diciptakan oleh Allah itu adalah makhluk yang beruntung. Kenapa? Karena sejak diciptakannya malaikat, dia tidak pernah durhaka atas perintah Allah Subhanahu wa taala, senantiasa sujud menyembah kepada Allah. Dikatakan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia tidak pernah durhaka akan perintah Allah dan senantiasa melakukan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para nabi dan rasul yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya mulia, semuanya beruntung. Kenapa? Karena seluruh nabi dan rasul adalah manusia-manusia pilihan Allah yang diutus di muka bumi, yang untuk menuntut umat manusia yang ada di bumi. Sehingga para nabi dan rasul Allah itu mulia dan beruntung karena senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Nabi yang hidup di masa Nabi, yang pernah berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya mulia, semuanya beruntung karena mampu berjumpa langsung dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi hadirin yang dirahmati oleh Allah, kata Rasulullah,
masih ada yang lebih jauh beruntung dibandingkan para malaikat Allah. Seberuntung-beruntungnya, semulia-mulianya Rasul dan Nabi yang diutus oleh Allah, ternyata masih ada yang lebih mulia dibandingkan Nabi dan Rasul-Rasul Allah. Seberuntung-beruntungnya dan semulia-mulianya para sahabat, ternyata masih ada yang lebih mulia dan lebih beruntung dibandingkan para sahabat yang pernah berjumpa langsung dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia hadirin yang dirahmati oleh Allah? Tak lain dan tak bukan adalah kita, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semulia-mulianya malaikat, semulia-mulianya para nabi, semulia-mulianya para rasul, seberuntung-beruntungnya mereka, ternyata kata Rasulullah masih jauh lebih beruntung umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, tuba liman ra'ani wa amana bi, thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba liman amana bi wa lam yarani. Tuba liman ra'ani wa amana bi, sungguh beruntung orang-orang yang pernah berjumpa dengan diriku dan beriman kepadaku. Thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba. Kata Rasulullah, tapi lebih beruntung lagi, lebih beruntung lagi, lebih beruntung lagi. 3 kali diulang-ulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liman amana bi wa lam yarani, adalah orang-orang yang beriman kepadaku, orang-orang yang begitu mencintaiku, padahal mereka sekalipun tidak pernah berjumpa dengan diriku. Siapa yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling beruntung itu? Tak lain dan tak bukan adalah kita semua yang hadir di tempat ini. Kenapa? Karena kita melangkahkan kaki kita hadir di masjid ini. Kita cinta kepada Rasulullah, padahal sekalipun kita tidak pernah berjumpa dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajarlah ketika di beberapa kitab-kitab para ulama kita menyebutkan, mengisahkan tentang kecemburuannya para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh saja Nabi Adam alaihissalam yang jelas-jelas adalah nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata pernah curhat di hadapan Allah Subhanahu wa taala sambil dia berkata, aku cemburu kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba, Nabi Adam sendiri pernah mengungkapkan akan kecemburuannya. Katanya, aku cemburu kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana letak kecemburuannya Nabi Adam alaihissalam? Nabi Adam berkata, aku cemburu kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya sekali aku berdosa di dalam surga. Allah keluarkan aku dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan bertahun-tahun bahkan ratusan tahun aku memohon ampun kepada Allah, tidak diterima ampunanku oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga aku sampai di kota Mekah baru diterima tobatku oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun nanti aku bersalawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru kemudian Allah berkenan untuk menerima tobatku selama kurang lebih 300 tahun lamanya, baru diterima tobatku. Nanti aku sebut
bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti aku sampai di kota Mekah, di hadapan Baitullah, baru diterima tobatku oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bapak-bapak sekalian, salah satu cara untuk diterima permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk permohonan ampun kita kepada Allah, caranya adalah setiap kali kita ingin berdoa, awalilah doa kita, awalilah permintaan kita dengan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awali doa kita dengan salawat, dan kita tutup juga dengan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kata Nabi Adam, nanti aku sampai di kota Mekah dan bersalawat kepada Muhammad, baru diterima tobatku oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan cuma sekali ia berdosa, setiap saat mereka berdosa. Pagi mereka berdosa, siang mereka berdosa, malam mereka berdosa, berulang kali mereka berdosa. Tapi syarat diterima tobatnya umat Muhammad tidak mesti pergi ke kota Mekah baru diterima tobatnya. Dimanapun dan kapanpun mereka memohon ampun kepada Allah, langsung diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku iri karena ratusan tahun aku memohon ampun, baru diterima tobatku setelah aku di kota Mekah. Sedangkan umat Muhammad, dia tidak perlu ke Mekah untuk bertobat. Dimanapun dan kapanpun dia bertobat, pasti diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Nabi Adam alaihissalam, aku iri kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya sekali aku berdosa di dalam surga bersama dengan istriku tercinta. Aku dilemparkan ke bumi dan aku dipisahkan dengan istriku tercinta selama kurang lebih 300 tahun lamanya, baru aku dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma sekali aku berdosa di dalam surga, aku dilemparkan dari surga bersama dengan istriku dan dipisahkan selama 300 tahun lamanya. Sedangkan umat Muhammad sering mereka berdosa, tiap saat mereka berdosa, bahkan mungkin tiap menit mereka berdosa. Akan tetapi Allah tidak memisahkan mereka dengan istrinya, Allah tidak memisahkan mereka dengan anak-anak mereka, Allah tidak memisahkan mereka dengan orang-orang yang dicintai. Aku rugi, aku cemburu kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kata Nabi Adam alaihissalam, aku cemburu kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya sekali aku berbuat dosa di dalam surga, tempat seluruh kenikmatan ada di dalamnya. Hanya sekali aku berdosa, Allah lemparkan aku dari tempat yang mulia itu, lalu menurunkan aku di bumi, tempat yang paling hina. Sedangkan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka terlahir di tempat yang hina, di bumi. Mereka terlahir di bumi. Bukan sekali ia berdosa di bumi. Setiap saat mereka berdosa di bumi. Setiap detik, setiap menit, tidak ada waktu kecuali dosa yang dilakukan. Akan tetapi ketika mereka bertaubat sebelum nyawanya sampai di kerongkongan, Allah berjanji akan menerima taubat mereka dan Allah hapus seluruh dosa-dosa mereka. Dan ketika dosa-dosa mereka terhapus, Allah sambut mereka dengan penuh panggilan mesra. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Coba, kata Nabi Adam, mereka berdosa, tidak ada waktu yang dilakukan kecuali dengan dosa. Tapi ketika dia bertobat
belum datang ajalnya. Ketika datang ajalnya, Allah anggap dia tidak pernah melakukan dosa. Sampai-sampai Allah menyambut mereka dengan mesra. Wahai hamba-hambaku yang jiwa-jiwa yang tenang, irji'in ila rabbika radiyatan mardiyah, kembali kepadamu dengan penuh keridaan, dengan penuh cintaku. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam golongan-golongan hambaku, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Coba, disitulah tingkat kecemburuannya Nabi Adam alaihissalam. Maka beruntungnya kita hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita terlahir sebagai sosok umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jelas-jelas menjadi jaminan Rasulullah. Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Seluruh umatku pasti masuk ke dalam surganya Allah, illa man aba, kecuali umatku yang tidak mau masuk ke dalamnya. Pertanyaannya, adakah umat Rasulullah yang tidak mau masuk ke dalam surganya Allah? Maka jawaban Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang mengikuti sunnah-sunnah, dakhalal jannah, merekalah yang mau masuk ke dalam surgaku. Wa man asani fahuwa aba, dan barang siapa yang tidak mau mengikuti ajaranku, tidak mau mendengarkan ajaranku, fahuwa aba, merekalah golongan umatku yang tidak mau masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua yang hadir di sini adalah tergolong umat-umat Rasulullah yang mau masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau bukan hanya sekedar ucapan semata mengatakan aku mau masuk, tapi mau tentu kita buktikan dengan perbuatan kita, dengan senantiasa mengikuti akhlak-akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.